Sesungguhnya awal mula kehidupan dimulai di Jawa. Jawa pada waktu itu meliputi Nusantara dan seluruh daratan India hingga Afrika, menjadi tugas para ilmuwanlah terutama para ahli geologi dan arkeologi untuk membuktikannya. Etnisitas Yahudi adalah satu-satunya suku di dunia ini yang memiliki rekam jejak sejarah yang paling akurat. Suku bangsa Yahudi berasal dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sejarah ini terekam dalam Alkitab Ibrani dan diakui kebenarannya oleh Al-Quran. Meskipun begitu, satu-satunya suku bangsa yang paling disegani oleh bangsa Yahudi adalah suku bangsa Jawa. Ini disebabkan karena di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terdapat Gunung Moriah yang memiliki kesamaan dengan Bukit Moriah di Yerusalem. Dalam kitab Ibrani disebutkan Abraham mengorbankan Ishak dalam korban kebakaran di puncak Gunung Moriah, dan Salomo Nabi Sulaiman mendirikan rumah Tuhan di Gunung Moriah, di mana Tuhan menampakkan diri di hadapan Daud, ayahnya. Saya teringat dan sangat terkesan dengan perkataan-perkataan Sabdo Palon yang murka, karena orang-orang Jawa sudah hilang kejawaannya. Demikian pula terhadap sindiran-sindiran Prabu Jayabaya yang mengatakan orang Jawa bagai gabah ditampi. Karena itu, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita berkontemplasi merenung kembali apa sesungguhnya hakikat dan makna yang dimaksud dengan tanah yang dijanjikan. Mungkin saja tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Yakub, dan Musa bukan Palestina Filistin. Andaikan saja benar tanah yang dijanjikan Tuhan adalah Palestina, tentu Nabi Musa yang membawa orang-orang Israel menyeberang dari Mesir bisa memasuki wilayah itu. Dalam sejarah, sampai wafatnya, Musa tidak pernah memasuki Palestina. Faktanya, Palestina hingga saat ini terus bergolak. Israel melakukan segala cara dengan membabi buta untuk masuk secara paksa dan mencaplok Palestina karena mereka beranggapan bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Cakraningrat berpandangan sesungguhnya tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel dan seluruh umat manusia adalah tanah Jawa Indonesia. Di tanah tumpah darah kita inilah Tuhan semesta alam memulai penciptaannya, dan di sini pula lah Dia akan mengakhirinya. Secara logika sangat wajar jika sosok pemimpin yang dinanti oleh semua agama, termasuk yang dinantikan oleh orang Yahudi, akan muncul di Indonesia. Komentar ini hanya pengantar. Silakan pembaca mendalaminya sendiri dalam berbagai sudut pandang masing-masing.